Selamat pagi Bapak Ibu Guru BK. Perkenalkan, nama saya Zafira Faris. Saya guru BK dari SMA Negeri 3 Surakarta. Di sini nanti saya akan berbagi pengalaman baik atau berbagi praktek baik penggunaan layanan BK yang saya berikan di dalam kelas. Tetapi sebelum kita ke materi atau sebelum saya menjelaskan layanan apa yang saya berikan di dalam kelas yang akan saya share pada pagi hari ini, saya akan menampilkan video profil pelajar Pancasila, yaitu aspek mandiri dan gotong royong. Karena aspek ini nanti akan berkaitan dengan media layanan BK yang saya jelaskan nanti. Di era modern seperti ini, keenam nilai karakter profil pelajar Pancasila akan menjadi pilar inti dalam proses pembelajaran. Nah, teman-teman, salah satu nilai profil pelajar Pancasila adalah mandiri. Mungkin nilai karakter mandiri ini sudah sering diajarkan oleh orang tua kita sejak dini ya, makanya hal ini cukup mudah untuk kita terapkan. Andi, aku pulang dulu ya. Ini sudah jadwalnya aku kursus. Ya, kan lagi seru. Kamu mah belajar melulu. Bukan gitu. Kamu gak ingat kata Pak Guru? Sebagai pelajar Pancasila, kita harus mandiri. Makanya, aku pengen terus mengembangkan kemampuan aku. Profil pelajar Pancasila yang mandiri adalah akan selalu bertanggung jawab atas proses dan hasil dari usahanya. Ia tidak akan bosan untuk menggali potensi dan kemampuannya, menyadari kekurangan dan emosinya, sehingga mampu menempatkan diri sesuai dengan perubahan atau perkembangan yang terjadi. Dalam mencapai tujuan, profil pelajar Pancasila yang mandiri juga dapat mengatur pikiran, perasaan, dan perilakunya. Misalnya, untuk keberhasilan belajar. Terbentuknya nilai karakter mandiri ditunjang dari kebiasaan yang sudah tertanam sedari dini, sehingga akan membentuk kita untuk menjadi manusia yang penuh tanggung jawab dan penuh keyakinan diri. Nah, teman-teman, menerapkan nilai mandiri dalam kehidupan sehari-hari itu penting karena akan melatih kita untuk siap menghadapi segala macam situasi. Kita latih terus nilai kemandirian kita ya, tidak sulit kok. Halo sahabat karakter, kalau kita mendengar kata gotong royong, pasti sudah sangat familiar ya dalam kehidupan sehari-hari. Selain menjadi satu dari 6 nilai profil pelajar Pancasila, gotong royong juga menjadi ciri masyarakat Indonesia. Pelajar Indonesia yang baik akan mampu bekerja sama dengan sukarela agar sebuah pekerjaan terasa lebih ringan demi tercapainya tujuan bersama. Gotong royong sendiri mempunyai beberapa elemen kunci nih. Pertama, saat bekerja sama. Profil pelajar Pancasila akan selalu merasa senang dan memberikan energi positif di setiap kegiatan. Kedua, ia juga akan bersikap proaktif, tetapi tetap peka dan memperhatikan kondisi lingkungan sekitar. Terakhir, profil pelajar Pancasila juga mau berbagi. Segala informasi dan ilmu yang ia punya akan dibagikan untuk kemajuan kelompok ataupun lingkungannya. Andi, katanya kamu bantu membersihkan lingkungan RT kita ya? Iya, siap Pak RT. Wah, makin pinter aja nih si Andi. Penanaman nilai karakter gotong royong dapat dimulai dari melibatkan anak-anak dalam pekerjaan rumah, di lingkungan masyarakat, dan di sekolah. Dimulai dari hal kecil dan sederhana, namun manfaatnya sangat besar. Lama-kelamaan bisa menjadi kebiasaan dan melekat sepanjang hayat loh. Kamu gimana? Sudah bersemangat gotong royong hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi Bapak Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Perkenalkan, nama saya Zafira Faris. Saya di sini sebagai guru BK SMA Negeri 3 Surakarta. Pada pagi hari ini, saya akan berbagi pengalaman atau berbagi praktik baik mengenai penggunaan Johari Windows sebagai media untuk pemahaman karakter siswa
dalam upaya penguatan profil pelajar Pancasila aspek mandiri dan gotong royong. Selanjutnya, sebenarnya kalau kita tatap muka ya Bapak Ibu, ada ice breakingnya di sini nanti kalau tatap muka, tetapi karena kita secara virtual, untuk ice breaking saya skip dulu, langsung kita ke materi. Sebelumnya tadi Bapak Ibu sudah melihat video profil pelajar Pancasila aspek mandiri dan gotong royong. Kemudian di sini saya akan memberikan pengertian dari Johari Window itu sendiri. Johari Window adalah sebuah teori yang digunakan untuk membantu orang dalam memahami hubungan antara dirinya dan orang lain. Nama lain dari Johari Window ini yaitu teori kesadaran diri, yaitu mengenai perilaku maupun pikiran yang ada dalam diri maupun orang lain. Saya tahu pasti Bapak Ibu guru BK di sini pasti sudah tahu apa itu Johari Windows, ya kan? Tetapi mungkin di sini belum banyak yang menggunakannya untuk sebagai media layanan BK di dalam kelas. Makanya di sini saya akan sharing atau akan pengalaman praktik baik penggunaan media Johari Window di dalam kelas yang saya gunakan di sekolah saya. Saya jelaskan dulu ya Bapak Ibu, di Johari Window itu nanti akan ada 4 tabel atau ada tabel yang terdapat 4 kolom seperti pada gambar. Yang pertama yaitu open self, yaitu information about you that both you or other know, atau maksudnya I know you are know. Di open self ini maksudnya apa Bapak Ibu, yaitu daerah terbuka yang menunjukkan sifat dan perilaku yang diketahui diri sendiri dan orang lain. Jadi dalam open self ini siswa tahu dia mempunyai sifat itu, temannya juga tahu dia mempunyai sifat seperti itu. Itu dinamakan open self. Yang kedua yaitu blind self. Blind self itu information about you that you don't know but others do know. Atau pengertian lainnya I don't know you are know. Di sini hanya diketahui oleh orang lain. Misalnya siswa Bapak Ibu tidak merasa dia pintar, tetapi temannya menganggap dia pintar. Atau siswa Bapak Ibu merasa dia biasa aja, tetapi temannya merasa kalau dia saat diajak bicara itu biasanya pendiam. Nah, di situ ada blind self. Jadi malah orang yang bersangkutan atau siswa yang bersangkutan tidak tahu dia punya sifat seperti itu. Biasanya sifat ini yang bisa menilai hanya orang lain. Itu di blind self. Yang ketiga yaitu hidden self. Information about you that you know but others don't know. Atau I know you don't know. Jadi ini kebalikannya dari open self ya Bapak Ibu. Jadi kalau di hidden self hanya saya aja yang tahu, yang lain nggak tahu. Misalnya gini, ternyata siswa tersebut orangnya itu sebenarnya pendiam. Dia di kelas hanya berusaha aja untuk seperti nyambung aja ke temannya, tapi ternyata sebenarnya dia orangnya pendiam ya. Itu hanya orang yang bersangkutan yang tahu di hidden self ini. Dan di sini juga perlu, makanya ada interaksi antara siswa dan teman-temannya agar bisa tahu ternyata orangnya seperti ini. Itu di hidden self. Kemudian ada unknown self, yaitu information about you that whether you know or other know. Jadi maksudnya no one know. Unknown self itu biasanya sesuatu mungkin sifat yang siswa belum keluar karena belum pernah berpengalaman, seperti contohnya seperti ini. Siswa tersebut dari keluarga kurang mampu, jadi dia nggak ada sifat sombong. Nanti mungkin kalau dia jadi kaya atau mungkin orang tuanya jadi bercukupan, dia nanti ada sifat sombongnya. Itu berarti unknown self, jadi sifat yang belum diketahui. Biasanya di unknown self ini nggak ditulis karena memang itu tadi belum ketahuan sebenarnya sifatnya seperti apa.
yaitu penjelasannya. Habis itu manfaat penggunaan Johari Windows. Mungkin di sini saya tahu Bapak Ibu pasti mempunyai banyak metode atau media layanan BK untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Tetapi Johari Window ini bisa sebagai yang pertama himpunan data untuk kita nggih Bapak Ibu, saya tahu kita semua juga guru BK kan harus mempunyai himpunan data tentang siswa. Biasanya kita menggunakan AUM, alat ungkap masalah, atau sosiometri untuk tahu bagaimana interaksinya dengan teman-temannya. Tetapi di Johari Window itu kita bisa dapat himpunan data yang akurat dan lengkap seperti di AUM atau di DCM atau di sosiometri, tetapi dengan fun dan menyenangkan atau dikemas dalam layanan BK di dalam kelas. Itu manfaat Johari Window yang pertama. Yang kedua, manfaat yang melatih siswa jujur, karena di sini saat kita menjelaskan apa itu Johari Window, kita menjelaskan dulu bahwa siswa harus jujur dengan sifatnya dia seperti apa, khususnya untuk open self dan hidden self ya, karena nanti siswa yang bersangkutan mengisi sendiri, jadi dia harus jujur, oh saya tuh orangnya seperti ini gitu. Jadi nomor 2, kita juga bisa melatih siswa jujur. Yang ketiga, adanya kolaborasi, karena nanti saat mengerjakan Johari Window ini ya Bapak Ibu, siswa kan dia harus kolaborasi dengan temannya satu kelompok, nanti dibuat kelompokan, mengisi dalam tabel. Jadi harus ada kolaborasi dan bersangkutan atau berkaitan dengan yang keempat, yaitu meningkatkan interaksi antar siswa. Jadi siswa harus interaksi dengan temannya, dia harus istilahnya harus ngajak bicara temannya biar tahu oh dia tuh orangnya seperti apa. Dan juga di manfaat yang lain di nomor 5, yaitu penerapan profil pelajar Pancasila mandiri dan gotong royong. Mandiri saat dia mengisikan sifatnya dia sendiri di open self dan hidden self, itu berarti siswa sudah menerapkan profil pelajar Pancasila. Aspek mandiri, gotong royong, yaitu mengerjakan. Jadi nanti saya kasih contoh Bapak Ibu, jadi dalam satu LK atau lembar kerja siswa itu tuh hasil pekerjaan dia sendiri dan teman-temannya dalam kelompok yang mengisikan. Ya, jadi di sini ada gotong royongnya dalam satu LK siswa yang mengerjakan temannya satu kelompok gitu. Yang terakhir yaitu yang keenam, kolaborasi antara layanan BK bidang pribadi dan sosial. Di sini kita bisa lihat bagaimana pribadi siswa saat dia dalam berkelompok gimana, dan juga sosialnya. Di sini kita melihat interaksinya dengan teman-temannya. Jadi menurut pengalaman saya di dalam kelas, penggunaan Johari Window ini kita mendapatkan banyak manfaat. Yang pertama, kita dapat himpunan data itu tadi, data yang kita perlukan mengenai kondisi siswa khususnya secara pribadi dan sosial. Kemudian Johari Window ini bisa diberikan sebagai layanan bimbingan konseling di dalam kelas, klasikal, atau di sini lebih tipenya diskusi kelompok ya Bapak Ibu, bukan klasikal. Jadi bisa dijadikan dimasukkan dalam RPL-nya kita, rencana pelaksanaan layanan kita, sebagai salah satu media layanan BK. Kemudian itu tadi kita bisa lihat interaksi siswa langsung bagaimana dengan teman-temannya di kelas. Kalau siswa mengisi AUM atau DCM atau sosiometri, dia mengisi sendiri. Tetapi di Johari Window ini lembar kerjanya itu adalah hasil dari kelompok, dan itu dia harus ada interaksinya dalam kelompok. Kalau dari pengalaman saya di dalam kelas menggunakan Johari Window ini, anak sangat tertarik Bapak Ibu, karena mereka merasa harus menilai temannya tuh, ternyata mereka tertarik. Dan juga di sini kita harus, tapi tidak di awal kita harus menjelaskan ya bahwa kita harus legowo, istilahnya begitu. Kita harus pemikiran terbuka kalau dibilang sifatnya seperti ini oleh teman-temannya. Nanti di akhir pun anak-anak diminta presentasi Bapak Ibu. Kemudian dianya pun, siswa bersangkutan, nanti kita tanya, menurut kamu sifat kamu kayak gitu enggak?
sesuai nggak dengan yang kamu pikir, atau misalnya nggak sesuai, nanti temannya mengisikan seperti apa itu disuruh memberi klarifikasi atau istilahnya memberi penjelasan mengapa menulis seperti itu. Jadi di situ ada interaksi, siswa bisa introspeksi diri, temannya pun juga bisa dapat introspeksi diri, karena di Johari Window ini memang kita fokusnya bagaimana kita mengajarkan siswa untuk jujur, kemudian berpikiran terbuka karena dia mau dinilai oleh temannya, dan juga di sini kita mengajarkan siswa atau melatih siswa untuk bagaimana memposisikan diri jika dia seperti temannya. Contohnya seperti ini Bapak Ibu, banyak anak yang baperan atau anak yang tidak terima temannya seperti ini karena itu tadi tidak tahu sifatnya. Oh ternyata dia tuh orangnya itu minderan, jangan dipaksa untuk bicara di depan kelas. Oh ternyata orangnya dia seperti ini. Dalam Johari Window ini ternyata nanti bisa terungkap Bapak Ibu, dan akhirnya anak bisa memposisikan diri bahwa oh iya ternyata saya nggak boleh seperti ini sama teman saya. Jadi manfaat penggunaan Johari Window ini sangat banyak, dan juga kita dapat beberapa manfaat, bisa himpunan data BK, bisa juga kita gunakan sebagai layanan untuk di dalam kelas. Itu sharing dari saya nggih Bapak Ibu. Mungkin kalau kita bisa bertemu, kita bisa sharing juga. Pasti Bapak Ibu di sini ada yang menggunakan Johari Window, ada yang sudah pernah melakukannya di dalam kelas. Kita sharing bagaimana penerapan Johari Window yang paling optimal dan efisien, dan goalsnya kita atau tujuannya kita untuk mendapatkan tadi yang sudah saya jelaskan dalam manfaat itu bisa optimal dan efisien. Gitu nggih Bapak Ibu. Moga penjelasan dari saya ini bisa bermanfaat dan juga bisa menambah kreativitas kita dalam mengajar di dalam kelas, dan juga bisa menambah informasi kita atau himpunan data yang kita butuhkan untuk mengetahui karakteristik peserta didik atau siswa kita. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang saya janjikan tadi ya Bapak Ibu, saya akan memberikan contoh tabel Johari Window yang sudah saya jelaskan dalam PPT tadi. Di sini saya bawa tabel yang belum diisi, yaitu ada 4 kotak ya Bapak Ibu. Ada blind safe seperti yang saya jelaskan tadi atau tempat terbuka, ada blind safe, unknown safe, dan juga hidden safe. Ini adalah lembar kerja yang akan diberikan oleh siswa atau kita memberikan ke siswa satu persatu. Jadi setiap siswa mendapatkan satu lembar kerja ini. Kemudian hasilnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi dalam satu lembar kerja siswa ini merupakan hasil kolaborasi atau hasil diskusi dengan teman satu kelompoknya. Untuk yang open safe, siswa akan mengisikan sendiri tentang sifatnya. Kemudian untuk tabel yang lain diisi bersama dengan teman sekelompoknya. Jadi di sini harus ada interaksi antar kelompok, dan hasil dari lembar kerja siswa ini kita simpan dan bisa kita gunakan sebagai himpunan data kita tentang karakter siswa. Semoga ini bisa membantu ya Bapak Ibu, dan silahkan kita berbagi pengalaman apa yang sudah Bapak Ibu lakukan di dalam kelas. Demikian Bapak Ibu penjelasan atau berbagi pengalaman dari saya sebagai guru BK di SMA Negeri 3 Surakarta. Di sini saya tidak menggurui, hanya berbagi pengalaman atau berbagi praktek baik yang saya gunakan di dalam kelas, dan mudah-mudahan bisa dijadikan alternatif Bapak Ibu untuk memberikan layanan kepada siswa. Terima kasih. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.